Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama saya Ibu Nirwati dari Sekolah SMK Negeri 3 Takalar, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas dari modul 1.1, koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara atau yang bernama asli Suwardi Suryodiningrat lahir pada 2 Mei 1889 adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. KHD ini adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan yang luas bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa intisari yang bisa kita jadikan dasar. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pendidikan adalah ladang untuk menyemaikan benih-benih kebudayaan. Yang kedua, pendidikan berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan anak harus sesuai dengan karakter anak masing-masing dengan penyelarasan terhadap perkembangan zamannya. Kita sebagai pendidik tidak mesti menyamakan semua gaya pembelajaran yang kita terima pada masa kecil kita, lalu kita terapkan dengan gaya pembelajaran anak-anak kita saat ini. Yang ketiga, guru itu menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau dengan kata lain, perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Nah, selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan terwujudnya Merdeka Belajar adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pada hakikatnya Ki Hajar Dewantara memiliki harapan besar untuk membawa anak-anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar dengan semboyan Ing Harsa Sung Tolada, Ing Madiak Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional hingga saat ini. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak terpisahkan karena pendidikan adalah tempat bersamanya benih-benih kebudayaan dan keduanya harus bergerak secara dinamis bukan statis, dan juga pendidikan harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apa yang bisa saya refleksikan dari diri saya? Sebelumnya, saya percaya murid adalah kertas kosong yang diisi oleh orang-orang yang di sekitarnya, termasuk guru sejak pendidikan sangat dasar hingga pendidikan menengah. Hingga saya sebagai guru sekolah menengah atas, saya beranggapan apa yang murid saya bawa adalah hasil dari apa yang mereka dapatkan dari bangku sekolah dasarnya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mengerti bahwa murid telah punya sesuatu sejak mereka lahir. Kemudian, pendidikanlah yang menebalkan hingga mereka tahu jati dirinya masing-masing. Tanggung jawab gurulah untuk menuntun mereka menemukan cita-cita luhurnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa selama ini ada banyak sekali hak murid yang mungkin tidak saya tunaikan atau saya tunaikan tapi kurang maksimal. Murid berhak mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, murid berhak untuk mengatakan ketidaksukaannya akan sesuatu, misalnya cara mengajar saya di kelas atau proyek yang tidak sesuai dengan hati mereka, atau bahkan pemberian materi yang tidak relevan dengan keadaan dan kehidupan mereka hingga mereka belajar hanya karena terpaksa, bukan karena mereka membutuhkan pembelajaran itu. Menyadari ini tentu mengubah perilaku saya sebagai seorang guru.
Selama ini saya berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student-centered learning. Tapi apakah saya sudah betul-betul menerapkannya? Atau jangan-jangan student-centered learning ini hanya sekedar istilah yang tertulis dalam modul ajar yang saya rancang? Saya mulai mencoba mendalami kodrat alam murid sebelum menerapkan sesuatu, termasuk memberikan proyek. Saya harus tahu bagaimana kehidupan mereka di rumah dan apa yang mereka alami. Jika saya meminta mereka mencari referensi di internet karena mempertimbangkan kodrat zaman mereka, tentu saya harus tahu kodrat alam mereka. Ternyata ada murid yang tak punya jaringan di rumahnya karena bertempat tinggal di daerah pegunungan. Ternyata ada murid yang bahkan tidak punya uang jajan setiap hari, apalagi membeli paket data. Memahami modul 1.1 ini membuat saya paham bahwa alam dan zaman adalah sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Namun, kita bisa menuntun mereka untuk melakukan banyak hal lain yang sesuai dengan dan yang bisa mereka lakukan. Lalu apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yaitu yang pertama literasi, kemudian menjadi tauladan, menambah durasi untuk pendidikan karakter, menjadi fasilitator, dan melakukan follow up atas asesmen diagnostik yang selama ini saya lakukan. Jika sebelumnya saya melakukan asesmen diagnostik untuk bekal merancang pembelajaran, maka setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya jadi paham bahwa asesmen diagnostik ternyata adalah salah satu upaya mengetahui kodrat alam murid, sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa proses pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Dengan mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman, kita bisa lebih paham tentang situasi yang mereka alami, cara mereka belajar dan menangkap pembelajaran, bahkan alasan-alasan yang mereka paparkan akan lebih bermakna. Hal ini tentu mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan-keputusan kelas. Misalnya, memilih pertanyaan pemantik yang relevan dengan pembelajaran dan keadaan lingkungan mereka, bagaimana menentukan tugas-tugas atau proyek yang cocok dengan mereka, hingga bagaimana memahami pencapaian-pencapaian kecil mereka. Nah, demikianlah tadi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.